Ya, kami datang ke sini hanya sebatas konsultasi, diskusi ya, dengan pihak Mabes Polri berkaitan masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenovi. Itu saja sih. Mabes Polri ini kan pasti persoalan hukum itu. Tapi kami tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Belum ada momen yang pas supaya kami bisa sampaikan ke teman-teman. Kita beri intinya begini, apapun yang berhadapan dengan hukum semoga selesai secara baik-baik dan ikuti semua prosesnya. Ya. Tenovi sedikit kita ada terkait dengan Viko mungkin buat kembali kita ada jujur aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Boleh tanya sama semua teman aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Apalagi dapat surat somasi kayak gini, aku belum pernah, makanya aku Bang Togar. Saya sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner, di mana klien saya ini DJ Marta mendapatkan somasi yang dikatakan bahwa DJ Marta itu dengan sengaja maupun tanpa dasar menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Dan yang kedua, bahwa klien saya DJ Marta itu memberikan informasi atau menyebar informasi yang mengandung institusi negatif serta tuduhan yang tidak berdasar. Dan yang ketiga, bahwa akibat daripada penyebarluasan itu yang katanya tidak benar, si kliennya daripada Nyoman Ray ini mengalami satu kerugian baik materi berupa pekerjaan maupun usaha yang dilakukan oleh klien saya. Itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran yang ditayangkan di YouTube Reben tadi. Sehingga dengan ada tayangan tersebut yang bercerita tentang satu fakta yang betul-betul dialami klien saya, ya, yang betul-betul dialami klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran tanpa menyebut nama orang itu. Kenapa? Ya, kenapa orang tersebut jadi baper? Dan yang kita sangat sayangkan, orang itu menunjuk kuasa hukum yang namanya tadi siapa nih, dokter apa nih, Nyoman Ray, ya, Nyoman Ray, ya. Sekali lagi ya, Nyoman Ray itu melayangkan somasi kepada seseorang DJ Marta yang notabene hanya ingin mengungkapkan ekspresi apa yang dialami untuk suatu kebenaran yang memang untuk suatu yang harus diungkapkan sehingga masyarakat tahu. Karena sebelumnya tayangan yang awalan itu banyak netizen membuli dia, ya, dianggap A, B, C, D segala macam. Akhirnya dengan kesadaran penuh, ya, lalu juga dengan dukungan orang tua, keluarga, dan sebelumnya juga dia itu memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Nah, kenapa sekarang dia dapat somasi? Itu yang kita sangat sayangkan. Paling tidak, kalau punya etika, itu pengacara minimal diberikanlah hak jawab, yaitu klarifikasi dan verifikasi, bukan ujuk-ujuk main somasi. Karena somasi itu dalam dunia hukum itu adalah peringatan hukum. Kalau sudah somasi atau peringatan hukum dianggap sama orang yang bersangkutan, klien saya ini ada suatu permasalahan hukum, padahal dia sendiri tidak pernah menganggap ada masalah hukum. Kasihan dong seorang DJ Marta yang hanya ingin hidup layak, ya, dengan bekerja keras, ya, diseret-seret untuk seseorang yang pada saat tayangan tidak disebut nama, malah ujung-ujungnya
mendapatkan somasi. Betul ya? Nah, jadi supaya nanti bisa clear, nanti DJ Marta yang akan juga mengungkapkan bagaimana rasa sedihnya seorang DJ Marta dengan menerima somasi itu. Betul ya? Coba kamu katakan. Ya, maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, Beb, ini waktunya kamu viral, maksudnya aku udah, terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu ujung-ujungnya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok, bla bla bla, ini itu. Cuma aku kayak melihat itu kasihan ya, karena dia juga, aku tahu dia kayak ngurus BGJ, banyak urusan anaknya. Jadi pada saat ada disuruh ABC tadi ya kamu sebut, itu ada chatnya, ada buktinya di HP-mu. Nah itu lanjut. Nah, terus tiba-tiba udah melakukan itu, kok aku kayak pikiran ya, kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh kan kayak aku nggak ada job ke 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya, ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Heri ya, ke Pak Haka, minta maaf. Setelah aku minta maaf ke Pak Haka ini, langsung aku kayak bisa nggak setelah minta maaf aku langsung ada job. Nah itulah, ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya orang tersebut juga jangan terlalu mengekspos keinginan dirinya kepada klien saya, yaitu DJ Marta. Dan ini pada kesempatan ini terkait karena sudah ada somasi, kami juga akan jawab somasi ini ya dengan segera. Dan tolong jangan mengintimidasi klien saya ya dengan cara-cara nanti memposting-posting ataupun menganalogikan ya ke arah klien saya lagi ya, dengan hal-hal yang memang membuat dia tertekan. Bisa dibayangkan seorang DJ Marta sampai ketakutan dan minta tolong ke saya, ya, dan gara-gara tersebut diminta tolong saya. Makanya kita hadirkan teman-teman ini supaya meluruskan bahwa DJ Marta dalam keadaan tertekan, dipaksa sesuatu untuk melakukan hal yang memang bertentangan dengan hati nuraninya, lantas membuat klarifikasi di YouTube Ray-Ban itu untuk cerita tentang suatu fakta dan kebenaran, kenapa malah terima somasi? Ini yang kita sangat sayangkan. Artinya yang memang sengaja menyeret-nyeret permasalahan ini kerana hukum itu siapa? Yang harusnya dimintalah kepada seorang DJ Marta itu minimal klarifikasi dulu, dengar dulu haknya dia bicara, bukan malah mengirimkan somasi. Itu yang sangat kita sesalkan. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Bayangkan sampai klien saya sedih dan nangis begini, kan berarti batinnya merasa. Yang kedua itu benar. Itulah makanya. Tiba-tiba dikasih. Itulah makanya waktu dia membuat klarifikasi kebenaran, nggak pernah ya. dapat kayak gini maksudnya. Betul. Dengan adanya klarifikasi itu yang kedua menceritakan suatu kebenaran, bukannya diajak duduk, malah dikirimi somasi. Ini yang kita sangat sayangkan. Dia dalam keadaan tertekan, makanya saya mau luruskan dalam hal ini bahwa DJ Marta bercerita itu sesuai fakta dengan bukti, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran itu agar masyarakat tahu ada satu kesalahan yang sudah dilakukan DJ Marta sebelumnya dan ingin diperbaiki pada saat tayangan di Ray-Ban YouTube tersebut. Apa salah? Itu pertanyaan saya. Apa salah seorang DJ Marta loh? Silakan kalau teman-teman yang memang mau bertanya. Kayak Mbak Marta ini sebelumnya sudah berapa lama mengenal Angel Mafi sendiri? Yang kedua, sebelum Mbak melakukan itu sempat ada iming-iming apa gitu Mbak? Nggak iming-iming, cuma tiba-tiba dia ngechat aku awal ya, yang aku disuruh bohong itu. Beb, kamu sibuk gak? Boleh telepon? Kenapa Teh? Gue bilang, ini waktunya kamu viral. Maksudnya? Aku bilang. Terus tiba-tiba dia mau nyuruh
Bang Gary ya untuk menghubungi aku, jadi intensnya aku di Bang Gary. Tapi kenal Tenov itu 3 tahun lalu waktu aku di acaranya PHK ulang tahun. Tapi itu jujur aku tuh di Tapi komunikasi itu ada bukti chat ya? ada. Nah, Dan itu aku bohong gara-gara ternyata yang video viral sama video yang sama aku di video itu beda. Ternyata nggak ada aku, Bang. Iya. Aku cuma kayak aku nyesel, kamu untung sih, Iya. padahal nggak ada aku. sabar aja ya. Tuhan juga bakal kasih kamu jalan lah kalau kamu benar. Yang lain? Jadi diiming-imingnya Ini cuma hubungannya baik sama dari Novinya sendiri, hubungannya sama Sebelumnya sama Novi Kak sebelumnya Novi. ada kejadian itu hubungannya baik. Nggak intens banget buat chatan ya, cuma pas ada viral kayak gini dia kayak minta tolong aku gitu. Terus sekarang setelah disomasi ini ada komunikasi? Enggak, aku udah blok dia udah dari 2 bulan karena aku nggak mau ada masalah kayak aku kan gara-gara dia aku bohong, jadi aku nggak mau lagi kenal dia istilahnya semua sosmed aku blok dia semua. Itu suruh ngomong apa aja sama Jangan bilang aku mabok, jangan jatuhin aku, terus pokoknya jangan bilang aku mabok ya Beb, ada anak-anak asuh aku yang harus aku urus. Terus jangan bilang aku mabok, terus kirim-kirim gambar foto dia waktu sama aku kan. Kata dia jangan kirim yang ini, jangan kirim ini, jangan kirim yang mabok lupa. Jadi aku kayak pas di river itu awal jadi mau ngomong apa bohong gitu. Nah kemarin itu aku kepikiran pengen bicara jujur, bukan karena gimana ya, Sadar sendiri ya. aku nggak mau bohong lagi karena aku juga aku gitu dampaknya ke kerjaan aku, terus teman-teman aku kayak menghujat aku kayak kok lu ini sih emang beneran kayak gitu katanya, kok gini. Pas bisa aku bicara gitu langsung teman-teman aku udah dengerin aku lagi karena tahu aku memang orang nggak bisa kayak kebohongin orang gitu. Untuk videonya Novi lagi mah gitu-gitu semua ada. Nggak ada kalau yang itu, tapi di foto pas muka dia merah sama aku yang habis ada. kau pernah lihat pas bareng? Memang pernah bareng minum bareng, kita cheers-cheersan kok minum. Ternyata setelah Novi minta tolong buat nge-up itu ya di sosial media, menerima bayaran mungkin dari Novi. Enggak, aku setelah di intens ya itu ya, awal di Zoom aku wawancara, tiba-tiba dia suruh Kak Gary ini ngasih uang ke aku. Terus Kak Gary tiba-tiba chat aku, ini ada uang di depan dari kakek, ini buat apa? Juga buat jajan gitu. Dia ngasih sejumlah 3 juta gitu. Tapi itu aku nggak minta, dia yang ngasih. Aku terima karena aku jajan katanya. sempat nanya langsung sama Novi buat apa gitu? Buat apa? Sempat tanya nggak? Enggak sih, karena Kak Gary dia tuh buat jajan. Tapi sampai akhirnya kamu bikin pengakuan yang terbaru ada berbeda dengan Gimana? sampai akhirnya bikin pengakuan terbaru nih berbeda dari yang awal itu apa dihubungin sama Pak Haka terus Enggak pernah aku Kesadaran diri sendiri. Aku pengen, aku menghubungi Bang Pablo. Bang, aku minta maaf ya masalah yang kemarin, karena kan awalnya kan aku diri kan yang dipermaluin kan. Terus aku, Bang boleh nggak aku minta maaf dulu ya? Terus kata dia minta, terus Bang aku pengen klarifikasi. Setelah klarifikasi malah Jadi iya, malah menerima somasi ya. Iya, jadi aku yang kaget. Akhirnya kamu minta tolong ya. Aku minta tolong sama Bang, tolongin aku, soalnya kan aku nggak tahu. Nggak ngerti hukum ya. Langkah selanjutnya mungkin setelah disomasi ini dari Bang sama Langkah somasi otomatis saya akan jawab somasinya daripada pihak sana, karena ini jelas salah alamat. Karena kenapa? Orang mau mengungkapkan satu kebenaran di publik, di masyarakat, bukannya mendapatkan hal positif, malah ditekan melalui somasi. Nah, somasinya sudah kita terima dan kita pelajari, dan dalam waktu singkat akan kami balas. Somasi lagi. Isinya Jadi apa? tadi Pak? isi yang saya bilang tadi, bahwa di sini sudah secara tendensius klien saya ini dibilang melakukan suatu kebohongan publik. Aku dipikir. Ya, bagaimana dibilang kebohongan publik kalau dia sendiri yang mengalami? Orang yang mengalami sendiri bercerita, malah di sana dibilang kebohongan publik, dibilang menyebarkan hoak. Kalau menyebarkan hoak, orang ini tidak kenal sama orang tersebut dan orang ini tidak pernah mengalami suatu peristiwa bersama pada saat itu. Itu boleh hoak. Ini tidak, dia alami sendiri. Masa orang yang mengalami kita mau bercerita, masa dibilang hoak? Ini kan aneh.
Mungkin Tapi selain buktinya ada. kerugian material dari DJ Market sendiri, apa ada psikis yang terganggu? Jadi sampai saat ini yang saya dengar dari klien saya ini, dengan keadaan dapat somasi, itu lihat aja sekarang kamu, dia nangis, dia takut, bahkan untuk mengadakan press conference ini kita sudah komunikasi dari hari Jumat minggu lalu ya, itu dia masih mikir berkali-kali. Akhirnya karena saya bilang kamu harus ungkapkan kebenaran itu, karena dengan ada kebenaran saya yakin kita nanti Tuhan akan melindungi kamu. Kita jangan percaya manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan. Saya ngomong begitu. Bang, itu kan tuduhannya apa? Tudingan untuk bohong publik. Artinya kamu punya buktinya, foto atau video masih ada pas apapun apa? Video mabok, terus video screenshotan aku chatan sama dia dari A sampai Z. Oh ada. Video Jadi mabuknya ada. video mabuk itu ada. Video nggak ada foto, yang dia suruh jangan di share. Berapa kali minum sama dia bang? Sekali, cuma kita di meja tuh banyak minum karena ulang tahun Pak Haka. Kapan tuh kejadian masalahnya? Pas ulang tahunnya Pak Haka. Ulang tahun Pak Haka. Aku nggak ingat kapan, cuma pas ulang tahun Pak Haka. Ada kok foto aku sama dia. Lagi bareng. Baru-baru ini apa berapa tahun yang lalu? Tahun berapa? 3 tahun lalu. Ada lagi? Mungkin langkah selanjutnya akan melaporkan balik ini masuk pencemaran nama baik, mengganggu semuanya. Jadi kan tadi seperti saya bilang, somasi ini kami akan jawab dulu, dan karena somasi ini diawali oleh pihak mereka, ya silakan mereka yang memastikannya. Kalau kami sifatnya kan menunggu. Nah, kalau memang dia mau ambil langkah hukum kepastian yang mau untuk meminta suatu keadilan, otomatis mereka harus lanjut kepada proses yang lainnya, bukan cuma somasi doang. Itu loh. Abang siap untuk menerima laporan dari NP sendiri dan membuktikan itu? Sudah pasti, karena saya sudah dapat keterangan dari klien saya bahwa dia itu mau mengungkapkan satu kebenaran dan peristiwa yang dia alami pada saat ulang tahunnya Bapak Haka. Kenapa dia mau menceritakan kebenaran tersebut, malah dihambat dengan dikirim somasi, bukan klarifikasi, somasi. Nah, dengan adanya somasi ini, otomatis dia sampai datang ke kita, minta tolong, itu pun dengan gemeter. Waktu hari Jumat atau hari minggu lalu, sampai kita pun ngomong dia masih gemeteran gitu loh, ketakutan. Apakah langkahnya sudah benar dan seterusnya? Karena kan DJ Marta hanya profesinya seorang DJ, seorang perempuan. Keterbatasan dia untuk bertindak ke depan kan terbatas. Seorang wanita loh, ya nggak ngerti hukum, nggak pernah di depan kamera ada permasalahan hukum, malah dapat somasi atau ada surat teguran hukum. Kalau ada waktu itu, Novi itu sebagai apa kesana? Tamu atau ada Aku perform? kan DJ. Si Novi Aku nggak tahu deh dia sebagai apa, soalnya tiba-tiba dia ada di sana sama temannya bertiga. Akhirnya bisa minum bareng tuh gimana? ya sampai dikenalin sama Haka. Ya, sama Pak Haka itu NP katanya, terus aku duduk bareng di situ. Emang kalian duduknya di situ? Dia sendiri. Dia bertiga sama cowok satu. Kalau ini kan DJ Mata resmi, ya resmi dia bekerja sebagai profesinya DJ. Ya kalau NP datang ke sana kaitan apa ya, dia otomatis dia nggak tahu dong. Itu loh, itu aja. Enggak, tapi kan pada saat kejadian itu besoknya nggak ketemu lagi sama Enggak, cuma kontekan aja baik. Oh langsung pada saat itu Dia tuh malam itu ngechat aku kan minta nomor, sampai yang nge-save nomornya tuh temenku ada bilang sama aku kan dia nggak pernah minum, jadi dia ingat gitu. Karena aku jujur aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Boleh tanya sama semua teman aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Apalagi dapat surat somasi kayak gini, aku belum pernah. Makanya aku Bang Togar, tolong dong aku gitu. Ya, kasihan. Mungkin kan setelah berhubungan dengan komunikasi dengan Tenovi, selanjutnya ini ada ini nggak sih ancaman gitu mungkin dari pihak luar atau seperti apa Pak? WhatsApp atau sosmed gitu kan? Nggak tahu deh, soalnya aku dengar dari teman-teman ya yang itu bikin status aku dibilang sakit jiwa lah apalah. Terus tiba-tiba aku maksudnya dibilang ada pemain bayaran. Nah, justru aku di sini nggak ada yang bayar. Siapa yang bayar saya? Justru saya yang tertekan. Kenapa saya
saya disomasi. Siapa yang bayar saya? Kalau saya dibayar mah, saya udah dari kemarin mau ke Preskon. Ini kan juga Itu yang tadi kan saya bilang, minggu lalu dia itu gemeter sekali, bahkan untuk mengadakan press conference ini takut. Lihat teman-teman wartawan dia takut gitu loh, apalagi dia kan nggak main-main ya, peringatan hukum ya. Nah, dari seseorang yang memang mau selalu tampil di masyarakat seolah-olah manusia yang memang super baik gitu loh, yang suka nolong, ODGJ lah ini segala macam. Otomatis kan ini tekanannya luar biasa. Ada tekanan dari si pihak orang itu, ada tekanan dari lawyernya berupa somasi, ada tekanan dari netizennya, booster-boosternya atau apalah. Yang namanya juga dunia maya toh, betul enggak? Nah, sosok itu sudah dikultuskan orang paling berjasa. Ini kan repot kalau begitu caranya. Tidak ada yang namanya objektif. Nah, makanya begitu dia mau mencerita satu kebenaran objektif, bukannya ada rasa apa-apa malah dikirim somasi. Nah, ini makanya tarik ulur kita ya. Tarik ulur, makanya hari ini kita firm, kita kuatkan. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberkati. Ini adalah pintu awal kita untuk mengungkap satu kebenaran, ya kami maju gitu loh. Jadi apapun yang mau dilakukan oleh pihak sana, ya kami siap. Karena apa? Klien kami ini bercerita tentang kebenaran, bukan hoak, bukan kebohongan, bukan menista, bukan menghina orang lain. Sesungguhnya apa yang dialami ingin diceritakan gitu loh, untuk suatu hal yang kebenaran. Kenapa harus ditekan melalui somasi? Itu yang kami sangat sayangkan. Makanya somasinya itu akan kami jawab segera. Menyesal nggak sih Kak Mata, mungkin apalagi kan baru 1 hari kenal ya? Menyesal, awal disuruh itu kan nyesal banget. Sampai sekarang aku masih menyesal, kenapa kemarin bisa siap kayak gini gitu. Terus sangat menyesal. Ya kamu tahu dong namanya seorang DJ ya. Kalau bisa dibilang menyesal kenal dia. DJ itu kan happy menjadi artis di satu tempat tanpa ada musik, tanpa ada permainan DJ. Mungkin tempat itu hambar. Tapi dengan adanya permainan musik dari DJ Marta, crowd yang datang happy. Dia kan sifatnya hanya melayani. Tiba-tiba harus ada berurusan dengan hukum, ya otomatis dia juga menyesal lah kenal dengan orang tersebut gitu loh. Marta, mungkin ada yang disampaikan ya ke Mbak Novi kesempatan ini? Saya serahkan ke kita aja. Jadi DJ Marta tidak mau berpolemik, dia hanya menyerahkan kepada saya terkait somasinya. Kami akan jawab, dan silakan Anda yang melakukan somasi, carilah kebenaran menurut versi Anda. Kami akan mencari suatu kebenaran dengan bercerita kebenaran itu, karena kami yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi somasinya ada batas waktu itu nggak bisa diberikan? Kalau masalah itu pasti ada batas waktu. Makanya tadi kita bilang terserah mereka mau somasi 1, 2, 3 berkali-kali somasi. Intinya selain kami yang namanya DJ Marta sudah punya kuasa hukum. Ini surat kuasanya. Jangan lagi dikangkangi. Mesti ngerti apa artinya surat kuasa. Nah, berarti terakhir Bang, selain kan Abang mengkaji tadi somasi dari NP kan ya, langkah selanjutnya akan serang balik. Sebenarnya tadi kan DJ Marta aja sebenarnya dibilang buat publik, kan serang balik biar menguatkan DJ Marta untuk kedepannya, karena sekarang masih Makanya karena ini kita hanya akan menjawab somasi dari pihak mereka dulu sementara. Nah, tergantung dari pihak sana apakah masih terus berpolemik, membuat pernyataan-pernyataan bahwa klien saya itu menyebarkan hoak, silakan saja. Kami tunggu kalau memang berani lagi menyatakan klien saya adalah hoak. Sekarang dia sudah punya pengacara, Dr. Togas Tumorang. Jadi kami akan hadapi secara proses hukum. Kalau memang ada lagi IG nyindir-nyindir ke klien saya, itu udah otomatis. Siapapun yang menyebarkan itu, saya akan somasi. Resmi ini saya nyatakan. Gitu loh. Kasihan seorang DJ Marta. Dia nggak ngerti apa-apa. Oke. Pesan Pak Novi apa? Nggak usah. Nggak perlu pesan. Nggak perlu. Udah. Minum kopi. ada jalur damai juga nggak sih Bang? Ada ke arah jalur damai juga nggak nanti Bang? Sebentar. Permasalahan ini, kalau masalah damai itu kan baik, bagus. Apalagi kita mau bulan Ramadan. Betul nggak? Betul. Justru DJ Marta ingin melaksanakan salah satu kewajiban dia, ingin masuk bulan Ramadan. Makanya dia bercerita kebenaran.
Orang bercerita satu kebenaran, bukannya diajak tabayun, diajak duduk sama-sama, ini malah dikirim somasi. Itu yang kita sangat sayang. Di mana hatinya gitu loh? Apa dia selalu benar? Apakah orang tersebut manusia paling benar, paling suci? Kan nggak benar juga, gitu loh. Kasihan loh ya. Oke. Suratnya bang, surat kuasanya bang. Surat kuasanya bang. Sudah otomatis, makanya nanti kami akan pelajari setelah kita jawab somasinya orang itu dulu. Surat kuasa bang. Bang, surat kuasanya bang. Tahan ya bang. Tahan bang. Marta ke depan boleh ya. Lagi bang. Bang, terakhir dong. Mungkin ini bukan hanya somasi, tapi sudah dilaporkan atau belum sih bang? Atau masih dalam bentuk somasi aja? Jadi kalau memang dilaporkan itu kan haknya dia. Intinya hari ini saya sudah sah mendampingi DJ Marta. Kalau dia sudah mengambil langkah hukum, silakan. Itu loh, itu kan haknya dia. Kita tidak pernah melarang. Tapi ingat lagi, baca aturan hukum terkait putusan SKB 3 Menteri. Apabila orang itu bercerita suatu kebenaran, itu tidak bisa dipidana. Mungkin Abang juga akan melaporkan juga bang? Somasi dari dia ini ditayangkan tanggal 10 Februari 2025. Setelah dia klarifikasi di kebenaran itu di YouTube tanggal 9 Februari. Jadi 9 Februari dia di YouTube Rebet. Esok harinya dikirim somasi. Sudah seminggu dong somasinya. Somasi sudah 1 minggu. Udah nggak berlaku kali bang. Silakan aja diterjemahkan. Bang Ojang, bang mungkin yang tadi laporan itu sudah masuk dalam laporan. Gimana? Kalau kata ini sudah masuk dalam laporan. Kalau memang sudah dalam bentuk laporan, puji syukur, silakan tanya sama pihak di sana, buktikan laporannya nomor berapa, biar kami siap menghadapi. Kak Marta sendiri mungkin udah siap. Siap lah, apalagi sudah sama siapa? Kami akhirnya tergiring untuk melakukan hak jawab ya. Karena merespon somasi itu kan melalui press conference ya. Maka pasti disampaikan kepada media dan kepada publik. Maka untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang perlu kami luruskan, maka kami coba memberikan hak jawab pada hari ini. Jadi yang pertama, press release atau konferensi pers itu adalah menjadi bagian hak dari Pak Dr. Toga yang mendampingi kliennya di DJ Marta. Tetapi dalam pernyataan-pernyataan itu yang perlu kami luruskan supaya tidak menjadi konsumsi publik sesuatu yang bersifat tidak mengandung nilai kebenaran. Itu sikap yang dilakukan oleh DJ Marta yang kami anggap sudah melakukan semacam framing yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat klien kami, Novianti Pratiwi, sehingga sebelum melakukan pelaporan kami melayangkan terlebih dahulu surat somasi pada 10 hari yang lalu. Nah, di dalam posisi kami mengirim somasi, kami sudah melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya berkaitan dengan unsur-unsur apa yang bisa disematkan atau dikenakan kepada yang bersangkutan yang bernama Dirje Marta gitu ya, begitu. Lalu setelah kami mengirimkan surat somasi, baru 1 minggu kemudian, kurang lebih 10 hari kemudian diadakan press conference kemarin yang diadakan di Tebet. Beliau mengenal Tenovi itu kan 1 kali, lalu beliau juga menyatakan pernah minum bersama dengan Tenovi 1 kali. Artinya pernyataan DJ khusus poin itu menguntungkan klien kami, membantah seluruh informasi dari HK maupun pihak lain menyatakan bahwa Novi selama di Surabaya berkali-kali datang ke klub Blackfish itu. Jadi pernyataan
dari DJ Marta ini memperkuatkan bahwa ada cerita orang lain yang berbohong. Ya, yang menyatakan berkali-kali dan bahkan mabuk parah yang sampai tidak menyadarkan diri dan dibawakan kursi roda. Ya, yang pertama ini kan menurut informasi dari Tenopi itu adalah tidak memiliki kebenaran. Kalau benar pun, kenapa harus diceritakan kepada publik? Lalu kenapa terhadap Tenopi? Toh tempat itu kan tempat orang mabuk, tempat orang minum. Dan saya yakin ada ribuan yang melakukan kunjungan kepada klub itu. Karena apa? Mengarahkan kepada Tenopi. Dan inilah sampai hari ini kami tidak menemukan atau menjumpai sama sekali tentang motif. Apakah sakit hati, apakah dendam, ataukah memang ada orang-orang tertentu yang menginginkan menjatuhkan harkat dan martabat Tenopi. Kalau mereka menceritakan seluruh bahwa ini loh ada video orang yang pengunjung A, B, C, D, D. Termasuk juga ada satu artis yang terkenal kan, yang juga berkunjung di situ misalnya Inul. Apakah ada dokumentasinya terhadap para pengunjung? Nah, kenapa hanya ada Tenopi? Ini kalau ada. Kalau tidak ada, berarti kan ada menyampaikan informasi yang sangat mengandung unsur kebohongan atau hoax gitu. Gini, DJ Marta ini akan mengalami satu hal yang dilematis ya, karena dia ada dalam ruang publik menyampaikan dua pernyataan yang berbeda-beda. Pernyataan yang pertama menyatakan tidak mabok, lalu dalam waktu yang lain hampir tidak terlalu jauh, lalu dia menyatakan sudah berubah pernyataan itu. Nah, kedua pernyataan ini semua akan berdampak. Pernyataan yang pertama artinya dia prank terhadap publik. Lalu karena kesadaran dirinya menyatakan bahwa karena saya jawabnya hilang, sepi, saya merasa ada dorongan moral untuk mengungkapkan sesuatu yang benar dengan podcast pernyataan kedua. Nah, dua-dua ini prank. Dua-dua ini adalah dianggap semua ada pihak yang dirugikan. Pernyataan yang kedua lebih merugikan pada Tenopi. Pernyataan pertama sudah dikonsumsi publik dan itulah kerugian publik. Jadi ini maju salah, kena salah ini. Karena ini sifatnya kebohongan. Jadi maju salah mau menggunakan podcast yang kedua atau podcast yang pertama. Ini sama-sama kena. Nah, kita lihat di dalam somasi kami bahwa kami sudah menceritakan ini insinuasi. Artinya tindakan-tindakan itu semacam karangan. Tapi kalau benar, berarti dia bohong dalam podcast pertama. Dan publik sudah mendengar itu. Nah, kami minta pernyataan yang mana dan Anda harus menyampaikan kepada ruang publik permintaan maaf. Baik terhadap Tenopi maupun terhadap netizen dan netizen. Sama-sama menjadi korban prank dari seorang DJ Marta. Jangan melihat bahwa hanya pernyataan yang merugikan Tenopi itu. Tidak. Kami mensomasi dua hal itu. Karena saya selain sebagai PH-nya Tenopi, kami sebagai PH Tenopi, kami juga publik yang pernah mendengar podcast dia yang pertama kali. Lalu datang dari ada podcastnya Reben ya? Ya, Reben. Nah, Reben baru dia lakukan ini. Mungkin ada penambahan. Saya tambahin sedikit ya, terkait dengan salah satu podcast yang ada di yang dilakukan oleh DJM ini ya. Itu dia katakan bahwa dia marah sama Tenopi karena awal mulanya menyebarkan video dia pada saat nge-DJ ya, pakai bikini dan lain sebagainya. Saya ambil arti bahwa kemungkinan nih dia merasa kecewa lah dengan pakaian dia pada saat itu ya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kalau kita lihat dari Instagramnya, apa yang dia bilang soal permasalahan bikini dan lain sebagainya, dia upload ke ruang publik loh. Instagramnya ini secara publik, kita bisa lihat konten-konten yang dia upload. Sendiri yang upload. Dia sendiri yang upload. Jadi kalau dia bilang dia marah sama Tenopi karena upload dia nge-DJ, ya silahkan teman-teman publik bisa lihat, buka Instagramnya,
lihat konten yang dia upload itu kayak apa. Jadi kalau dia beralasan kayak gitu, itu nggak logis ya. Dan kalaupun dia bilang kalau Tenovi mabuk dan lain sebagainya, seperti tadi Pak Nyoman bilang, kita ini nggak menemukan motifnya. Sementara saya sendiri pun saya bingung motifnya ini apa untuk menjatuhkan Tenovi sendiri, ya. Kalaupun betul Tenovi pada saat mabuk dan dia tidak menginginkan fotonya tersebar, itu hak dia, ya. Itu merupakan hak dia pribadi. Jadi terserah dia. Dia punya anak asuh, ya. Dia punya anak-anak, punya ODGJ. Jejak digital itu ada. Jadi kalau dia tidak ingin itu ada di jejak digital, ya itu hak dia gitu. Jadi kalaupun memang dia suka mabuk dan lain sebagainya, terus apa urusannya gitu loh? Ya. Itu aja dari saya. Bang, ini kan menurut sangat jelas. Artinya gini, apapun yang dilakukan oleh DJ Marta, HK, dan kawan-kawan itu pasti berdampak kepada citra dan harkat martabat nama baik. Lalu apa motivasinya yang ingin membuka aib seseorang? Ini kan pertanyaan yang mendasar. Nah, lalu apakah Novi mengklaim dirinya orang suci sehingga perlu dibantahkan pernyataan Novi itu dengan membuka kebenaran-kebenaran fakta? Kan tidak. Misalnya yang disampaikan oleh Dr. Togar, kan seorang DJ Marta ini kan mengungkapkan satu kebenaran. Siapa yang suruh mengungkap satu kebenaran? Apa kebutuhan polisi atau kebutuhan penyidik yang dia harus menyampaikan kebenaran? Apapun itu pernyataan benar dan tidak layak disampaikan kepada ruang publik. Maka untuk DJ Marta kami bisa menemukan motifnya. Motif perubahan pernyataan pertama dan pernyataan kedua karena dia kecewa terhadap Tenovi, di mana dirinya mau WA Tenovi tidak membalas karena Tenovi sedang konsentrasi ibadah umroh di Tanah Suci. Disitulah dia mengancam akan melakukan podcast kembali. Itu motifnya. Artinya di sini pernyataan perubahan dari pertama kedua itu berdasarkan sentimental. Publik bisa menilai. Karena kebencian itu muncul dalam diri orang, lalu orang itu bisa mengubah pernyataan baik menjadi buruk. Lalu kami juga mempunyai bukti ada penerimaan uang. Dia mengirimkan rekening. Kami belum menemukan apakah dia meminta atau tidak, tetapi Tenovi mengirimkan 3 juta seperti apa yang dikatakan. Bahwa memang ada uang itu 3 juta yang dikirimkan oleh Tenovi, tetapi sama sekali Tenovi tidak berhubungan langsung dengan DJ Marta, tapi melalui Gary yang pada saat itu mendampingi Tenovi. Jadi sama sekali bahwa uang itu tidak bermaksud untuk mempengaruhi pernyataan dia yang benar jadi salah. Tidak sama sekali. Tidak ada kami ketemukan bukti apapun di situ. Bang, tapi ya begini. Bukti tentang seringnya di klub, bukti ada video sure, ya, yang disampaikan oleh HK berkali-kali. Apapun ini tetap juga akan menjadi masalah hukum. Bukti ini ada, artinya ada orang yang memproduksikan hal-hal yang bersifat pornografi, itu kena undang-undang pornografi. Lalu kalau bukti ini disebarluaskan, kena undang-undang ITE. Kalaupun bukti ini hanya ngarang, alias omong kosong, dipastikan ini adalah berita hoax yang mencemarkan nama baik, yang mengandung unsur pasal 310, pasal 311. Jadi kasus ini ada unsurnya, tidak ada unsur hukumnya. Makanya surat kami itu bermaksud untuk memancing. Balas surat itu, buktikan pernyataan itu, supaya kami tidak bisa membantah bahwa ini adalah kebenaran. Tetapi kami akan mempersoalkan kenapa diproduksi. Karena di dalam undang-undang pornografi, ya,
nomor 44 tahun 2008 itu sudah sangat jelas yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan dan mempertontonkan. Kan mempertontonkan. Panggil satu orang nonton, panggil satu orang lagi nonton, panggil ini nonton. Kok ini artinya ada produksi di situ yang ilegal, lalu dijadikan nonton, unsur-unsur terpenuhi itu semua. Dan kasus ini seperti ada mantan PA kami bahwa kasus remeh-temeh, ini bukan remeh-temeh. Ini kasus yang sangat serius, teman-teman media. Kasus tidak sekedar hanya pencemaran nama baik, tapi ada dugaan memproduksikan tentang pornografi secara ilegal. Ini hal yang sangat substansial, bukan remeh-temeh. Kalau begini, ya Novi mungkin saja menjadi korban yang pertama. Dan korban yang lain yang belum terungkap ini adalah semua pengunjung di kafe itu, di klub itu. Apakah begitu? Ini kan dugaan kita ya. Ini kalau benar bermasalah. Kalau tidak ada rekaman video siur itu juga bermasalah. Nah, kembali kepada DJ Marta, bahwa pasca somasi kami menimbulkan dirinya ketakutan. Ya, pertanyaan itu tadi ya. Sama sekali pada saat dirinya menerima somasi kami yang mengirimkan lewat WA, beliau langsung membuat story menyatakan saya tidak takut dan laporkan saya. Storynya ada di sini. Nah, storynya dari DJ. Ya, gak apa-apa, dilaporin nanti. Juga malu sendiri katanya. Kalau kami lapor, dia tidak takut dan justru kami yang malu sendiri. Novi yang malu sendiri. Nah, kalau lihat dari ini kan dia tidak takut. Kenapa? 1 minggu kemudian ketika ketemu Dr. Sitomorang menyatakan takut. Kalau somasi lebih ditakutkan atau laporkan polisi ditakut. Toh dia setelah terima somasi nggak takut dan bakal menantang polisi. Nah, kenapa kemarin berubah-ubah menjadi takut? Wah, kata Pak Dokter, ini kan dia disomasi menimbulkan guncang perasaannya dan dia menimbulkan ketakutan dan menangis. Wah, drama apa lagi ini? Gitu. Come on ya. Orang yang mencoba mengkoreksi cara kerja orang lain itu harus memahami tentang hukum. Ada nggak yang mengatur, hukum yang mengatur bahwa orang itu harus dikirimkan klarifikasi terlebih dulu sebelum somasi? Dalam kasus pidana tidak diatur di klarifikasi, bahkan tidak diatur disomasi lebih dulu, langsung buat laporan. Kenapa? Jika satu tindakan dugaan tindakan pidana itu disomasi terlebih dahulu, keburu lari. Apakah tindakan pidana pencurian harus layak mengirimkan surat klarifikasi? Lalu apakah tindakan pidana pencurian harus dilakukan somasi lebih dulu baru lapor polisi? Keburu lari dong pencurinya. Dan tidak ada aturan yang secara eksplisit di dalam teknis-teknis surat menyurat. Dan kenapa kami tidak menggunakan klarifikasi dan mengirimkan surat langsung? Karena 2 podcast yang dilakukan DJ Marta itu kami yakin dan percaya sudah mengandung unsur hukum. Dua-duanya itu mau menggunakan yang pertama prank terhadap publik, menggunakan podcast yang kedua adalah bersifat menghina terhadap klien kami. Makanya tidak perlu kami klarifikasi. Karena kami menggunakan 2 rekaman itu menjadi parameter kami sebagai bukti bahwa sudah ada dugaan tindakan pencemaran nama baik, menjatuhkan harkat martabat, dan menciptakan berita bohong. Ya buat apa lagi klarifikasi kan? Sudah cukup itu menurut kami. Lagi ya sahabatku sejawat senior Dr. Sitomorang, tidak ada aturan secara khusus berkaitan teknis
klarifikasi atau somasi. Itu. Nah, bagaimana terhadap HK yang kami mengirimkan somasi tanpa klarifikasi? Kan Dr. Situmorang juga tidak mempersoalkan kan? Bahkan menantang kami harus melaporkan saja supaya mereka bisa menyerahkan barang itu, video itu. Ya udah, jangan ditantang lah persoalan laporan. Tunggu aja. Kan proses itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami yakin Kepolisian Republik Indonesia bekerja secara profesional dalam kasus ini. Selanjutnya terhadap kelompok HK dan kawan-kawan, suka tidak suka, mau tidak mau, karena publik juga menagih, ingin kasus ini diproses supaya publik akhirnya mengetahui barang video siur itu ada atau tidak. Dan klien kami, Tenovi, mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa aja. Kalau barang itu ada diserahkan kepada polisi, lalu kami memiliki kewajiban untuk memanggil IT untuk menguji apakah ini adalah video editan atau ini adalah video original. Kalau video editan, artinya ada sifat melawan hukum tentang pemalsuan. Kalau ini original, artinya ada orang yang sengaja memproduksikan hal yang bersifat pornografi. Maka di sini kami coba menggunakan konstruksi hukum. Ada pendekatan tindakan pidana pornografi, ada pendekatan tindakan pidana ITE, dan ada pendekatan tindakan pidana umum yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum pidana berkaitan dengan pasal 310 dan pasal 311.